Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sangat kasihan terhadap umatnya. Dia sampai detik sekarang ini selalu memikirkan umatnya. Apalagi ada umatnya yang mengaku umat-umatnya. Dia itu ilaman aba, orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga ilaman aba, kecuali orang yang nyerah, orang yang tidak mau masuk surga. Qala ya Rasulullah wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Illa, yaitu orang-orang yang maksiat, selalu maksiat, selalu melarang, selalu melabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang tidak masuk surga. Termasuk saya akan membahas masalah rentenir. Apa itu rentenir, Bang? Rentenir itu apa namanya, kayak pahlawan kesiangan. Ya kayak pahlawan lah gitu. Semacam orang penolong. Kalau orang sana sebut dewa. Kayak orang dewa, padahal itu rentenir. Kalau bahasa rentenir itu adalah seperti lintah darat yang menyedot darah kita hakikatnya. Kenapa? Karena dia itu meminjamkan uang. Rentenir itu dengan rentan memberikan atau meminjamkan uang. Tetapi ada perjanjian akad, kembalikan uang dalam waktu jangka sekian dengan lebih dari sekian. Misalnya pinjam itu 1 juta. 1 juta dibayarnya nanti 1.300.000 atau 1.500.000. Pinjam 1 juta dikasih 900. Itu namanya rentenir. Jadi orang yang menerima pinjaman itu akadnya 1 juta diberikan 900, 100-nya itu potongan administrasi dan sebagainya. Inilah rentenir. Bagaimana? Ini azab siksanya sangat-sangat pedih. Sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dari berbagai macam kalangan orang-orang yang merentenkan duit, orang-orang yang meminjamkan duit dengan bayaran yang lebih daripada akad. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Ini di zaman jahiliyah. Namanya orang, termasuk orang jahiliyah itu di zaman sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, sudah banyak memang rentenir-rentenir ini. Artinya dia yang berkuasa, itulah orang yang merajai riba. Orang yang mempunyai duit, dia adalah yang mempunyai harkat, martabat dan derajat. Itu di zaman jahiliyah. Sekarang masih warisannya terus-menerus ada di mana-mana, di bank, di pasar-pasar dan sebagainya. Ini saya suka menyaksikan, ini orang perempuan, ibu-ibu, kadang-kadang pagi-pagi keluyuran ke sana kemari, sana batas. Siapa ini? Saya nanya, ini siapa? Oh, itu orang yang suka pinjaman duit, orang rentenir katanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan para jamaah nih begini. Ada cerita dari Rasulullah SAW turun temurun, ini cerita diceritakan kepada para sahabat dan lain sebagainya. Ini ada satu kenyataan kebuktian di mana orang yang suka, orang yang hidupnya di dunia usaha, di dunia usahanya merentenkan duit, meminjamkan duit dengan apa namanya, akad-akad yang tidak sesuai. Ini akan awalnya dia akan menemukan kematian, susah ruh keluar dari jasad. Naudzubillah. Kenapa? Ruh sangat tidak mau keluar dari jasadnya karena jasadnya ini penuh dengan buahnya, penuh dengan dosa, penuh dengan darah dan lain sebagainya. Jadi si ruh ketika melihat tempatnya sudah ada tidak nyaman lagi. Jadi di sini akan keluar darah dulu kesakitan, di telinga keluar darah, di mata keluar darah, dan dia tidak ada lagi ampunan ketika ruhnya sudah di sini. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bahkan ini ada suratan atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyenterkan rahmatnya kepada rentenir, maka dia akan diberikan penyakit dulu, penyakit diabetes, penyakit stroke. Oh, ini biar apa? Itu tandanya Allah kasihan. Ini banyak ini rentenir ini yang stroke, rentenir ini yang diabetes dan sebagainya. Biar dia tobat dulu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan husnul khotimah. Itulah Rasulullah sedang mengkhawatirkan sebenarnya sampai detik ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati 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 kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Orang seperti ini nggak mau masuk surga. Masya Allah, blow-onnya. Jadi man aba ini orang yang tidak mau masuk surga. Garis yang paling besar adalah merentankan duit, meminjamkan duit. Jadi gali lubang tutup lubang. Tukang sayur kasihan, pinjam misalnya 500.000, besoknya dikasih 400.000, besoknya harus bayar lagi 100, 200. Mana dagangannya nggak untung. Inilah, jadi jangan. Orang yang pandai insya Allah berjualannya, berdagangnya tidak akan meminjam uang daripada kan saya butuh, kalau tidak begini nggak begitu. Itu alasan setan, Mak, alasan setan, Bu. Jadi ayolah iktikaf kita harus punya rasa kekuatan. Ya Allah, saya kan ini mencari nafkah, ingin ridho-Mu, tetapi kenapa saya ini berjalan bukan di jalan-Mu, bukan atas izin dan ridho-Mu. Ternyata saya tahu rentenir ini hukumnya haram, hukumnya tidak boleh, hukumnya dosa besar juga. Orang yang meminjamkan, orang yang dipinjamkan pinar kabeh asop ka surga, kasih asop ka neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya memberikan kepada support kepada pedagang-pedagang, kepada orang yang butuh pinjaman. Boleh kita menghutang, tetapi jangan melalui akad yang seperti demikian, karena akad yang demikian itu akan merugikan kita. Bahkan kita itu kurus kerontang, pikiran gak tenang, gak nyaman, malam gak bisa tidur mikirin aduh dari mana sih ya? Sementara besok saya dagangnya ini kurang maju, dari mana sih banyak untuk kalau tidak dibayarkan dia aduh punya bodyguard juga dan lain sebagainya. Itulah jadi riweuh gitu, susah keadaan kita itu kalau kita tidak bisa mengatur diri. Makanya jangan kau dekati wala taqrabu renten, jangan kau dekati orang rentenir. Kalau sudah dekat dia merayu, ntar aja, tenang aja, duit masih banyak, udah tenang, entah usaha jalan dan sebagainya. Jadi walhasil para jamaah rahimakumullah, rentenir itu adalah nanti diazabnya dia diistimewakan. Diazabnya diistimewakan, disiksanya diistimewakan, sebab dia itu mempunyai rasa andad, mempunyai rasa sebagai Tuhan yang punya duit, yang punya semuanya. Dia nanti disiksanya amat sangat dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Yuk para rentenir yang seagama, seiman, seislam, seagama, kembalilah usaha yang baik, usaha yang benar, usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seperti demikian, sebab sekarang kita bisa ketawa, sekarang kita bisa terbahak-bahak, sekarang bisa kita menikmati kekayaan dari hasil rentenir. Tetapi jangan harap kalau kalian tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, balik saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan balik kepada Allah, bahkan dia dilempar, tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia disertakan dengan ma'asyayatin, dengan setan-setan, dia diazab selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Yuk, aib minat tobat, kembali kita kepada tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi